Shalom sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam sukacita dan dalam kasih Kristus Yesus. Sahabat-sahabat Yesus, siapa yang tidak membutuhkan uang? Tentu semua orang membutuhkan uang. Karena uang menjadi salah satu media atau alat tukar dalam kehidupan masyarakat. Uang juga bukan merupakan satu-satunya penentu membuat orang kemudian sejahtera dan hidupnya berarti. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, ada sebuah cerita inspiratif tentang seorang penjual keripik. Ada seorang laki-laki atau bapak-bapak berjualan keripik. Dia biasa berjualan di pinggir-pinggir jalan atau di pusat-pusat keramaian. Nah, suatu ketika dia sedang menjajakan dagangannya, ada seorang ibu-ibu yang membeli keripiknya. Dia mengambil 3 bungkus keripik. Lalu ibu ini bertanya, "Berapa Pak harganya?" Dan bapak ini kemudian berkata, "Ibu ambil apa?" Lalu, "Oh, keripik apa yang ibu ambil?" Lalu ibu ini mengambil 3 bungkus keripik kentang dan menyodorkan ke bapaknya. "Ini Pak, keripik kentang yang saya ambil." Lalu bapak ini mengatakan, "Oh, harganya 28.000 Bu." Lalu kemudian ibu ini mengeluarkan uang 100.000 dan dia membayar keripik ini kepada bapaknya. "Ini Pak, saya bayar." Dan bapak ini kembali bertanya, "Uang ibu berapa?" Ibu ini dengan nada agak tinggi, dia menjawab, "Ini uang saya 100.000. Lalu ibu itu memberikannya. Dia kemudian mengambil uang yang disimpan di saku celananya. Dia keluarkan semua uang yang ada di saku celananya. Lalu bapak ini mengatakan, "Ini Bu, silakan ambil kembaliannya." Ibu ini awalnya bernada tinggi, awalnya agak sewot, kenapa sih diajak komunikasi kok susah? Ternyata bapak penjual keripik ini tunanetra. Sehingga dia tidak bisa melayani dengan sempurna seperti yang lainnya. Lalu ibu ini bertanya, "Dari mana Bapak tahu kalau saya berbuat jujur dan tidak menipu? Bisa saja saya memberikan uang 10.000 lalu mengambil 50.000 uang kembalian dari Bapak." Tetapi dengan bijak Bapak ini menjawabnya, "Baik, semua itu adalah rezeki dari Tuhan, Bu. Apakah ibu akan jujur dan tidak? Saya bersyukur untuk setiap rezeki. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah memberikan rezeki." Dan kemudian apa yang terjadi? Ibu ini memberikan uang 100.000-nya dan mengatakan, "Sudah Pak, uangnya disimpan saja. Ini saya memberikan 100.000, kembaliannya untuk Bapak." Dan akhirnya Bapak ini kemudian mengatakan, "Terima kasih Bu, ini rezeki saya hari ini. Saya percaya rezeki dari Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah tertukar." Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, saya kemudian juga mengingat sabda Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 10. Saya bacakan untuk kita. "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, seperti di awal tadi saya mengatakan bahwa semua orang membutuhkan uang. Tetapi uang bukanlah satu-satunya jaminan untuk kita hidup sejahtera, untuk kita hidup bahagia. Dan kita bisa belajar dari penjual keripik tadi. Dan salah satu iman yang besar dimiliki Bapak tadi adalah dia percaya betul bahwa berkat Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah tertukar. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, seperti Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai dengan 10, firman Tuhan juga mengatakan bahwa siapa yang mencintai uang tidak pernah cukup dengannya. Kita tidak pernah puas dengan uang seberapapun yang kita miliki. Karena itu, apa yang perlu kita pelajari di dalam firman Tuhan ini? Termasuk juga harta kekayaan. Seberapapun harta kekayaan yang kita peroleh, kita juga tidak akan pernah puas. Dan bukankah ini refleksi dari pengkhotbah? Salomo sebagai penulis kitab ini punya segalanya, berlimpah dan bergelimang dengan harta benda, bahkan kekayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Tetapi apa yang terjadi? Dia katakan tidak puas.
Lalu apa hasilnya? Di ayat 10 tadi kita mendengar bahwa dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, apa yang kemudian bisa kita maknai dan renungkan melalui firman Tuhan hari ini? Semakin kita diberkati dengan kekayaan yang luar biasa, maka sudah menjadi porsi bagi kita untuk berbagi. Kita bisa berbagi dengan yang lain berdasarkan kelimpahan dan berkat Tuhan. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kita tentu membutuhkan uang. Tetapi bukan berarti hidup hanya untuk uang atau hidup hanya untuk mengejar harta kekayaan. Tetapi seberapapun yang saudara miliki, seberapapun berkat saudara yang Tuhan berikan, berbagilah. Sehingga uang dan harta kekayaan yang saudara miliki itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika hari ini kami belajar memaknai tentang uang dan harta benda pemberian Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan bahwa mencintai uang dan juga harta kekayaan tidak pernah membuat hati kami puas. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur jika hari ini Tuhan mengingatkan kami melalui sabda-Mu bahwa semakin banyak dan besar harta kekayaan yang kami miliki, maka semakin banyak pula lah seharusnya kami berbagi, sehingga tidak hanya kami yang diberkati, tetapi kami juga bisa menjadi sarana saluran berkat bagi orang banyak. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk tidak terikat dengan uang dan harta benda kami. Tetapi tolonglah kami ya Tuhan menjadi berkat dan jalan berkat Tuhan bagi banyak orang di sekitar kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, uang memang kita butuhkan. Uang memang kita perlukan sebagai alat untuk transaksi. Tetapi uang dan harta kekayaan bukanlah satu-satunya penjamin buat kita bahagia. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah salah. Berkatnya diberikan tidak pernah keliru. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetaplah semangat, tetaplah sukacita. Dan ingatlah bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memberikan berkat-Nya. Dan Tuhan tidak pernah keliru membagikan rahmat-Nya buat saudara dan saya. Karena itu sahabat-sahabat Yesus, seberapapun yang saudara miliki, ingatlah untuk juga berbagi dan menjadikan berkat itu berkat juga bagi orang lain. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap di dalam Kristus Yesus, dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Putih.